Pertanyaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimanakah hukumnya seseorang yang masuk ke dalam masjid kemudian sholat, setelah salam dia tidak berzikir dan tidak berdoa, akan tetapi langsung mengganggu orang lain kanan kirinya, depan belakangnya untuk diajak salaman? Atau orang-orang yang telah sholat berjamaah setelah salam kemudian tidak berzikir dan berdoa, akan tetapi sibuk kanan kiri, ke depan ke belakang, hanya sekedar ngajak salaman, bahkan mengganggu orang-orang lain atau jamaah lain untuk berzikir dan berdoa. Bahkan ada orang yang mohon maaf ya, tatkala dia baru datang kemudian sholat, setelah salam dia mengganggu kanan kirinya, bahkan depan sampai ke belakang. Orang yang baru tidur terlelap dalam keadaan duduk tertidur, kemudian dia colek pahanya atau dia colek tubuhnya, hanya ingin ngajak salaman. Oleh sebab itu tolong dijelaskan hukum-hukum dan adab-adab salaman. Ya, bersalaman itu bagaimana sih hukum dan adab-adabnya? Atas jawaban dan penjelasannya kami sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mari kita ngaji membaca ibarat di dalam kitab-kitabnya para ulama. Adil Barra ibn Azib bin radhiyallahu an, diriwayatkan dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu, semoga beridai Allah oleh Allah, anhu padanya Al-Barra bin Azib, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, telah bersabda oleh beliau Nabi, ma min muslimaini, tidaklah dari dua orang Islam, yaltaqiyani yang bertemu keduanya, faitasofahani lalu berjabat tangan keduanya, illa ghufira, melainkan diampuni, lahuma terhadap keduanya, qabla ayyaftariqa, di dalam sekiranya berpisah oleh keduanya. Akhrajahu Abu Dawud, akhraja telah mengeluarkan pada hadis Abu Dawud oleh Imam Abu Dawud nomor hadis 5212, wa Tirmidzi dan oleh Imam Tirmidzi nomor hadis 2727, wa Ibnu Majah dan oleh Imam Ibnu Majah nomor hadis 3703. Ini jelas sekali bahwa Rasulullah SAW menegaskan tidaklah dari dua orang Islam yang bertemu kemudian keduanya bersalaman, berjabat tangan, melainkan telah diampuni bagi keduanya dosa-dosanya sebelum berpisah keduanya. Kemudian para ulama beristinbatul hukmi, menarik hukum, mengeluarkan suatu hukum, produk hukum. Fatusannu al-musafahatu, maka disunahkan al-musafahatu terhadap jabat tangan, endal liqa'i, tatkala bertemu, bainal muslimaini, di antara dua orang Islam, fil baiti, di rumah, au fit tariqi, atau di jalan, au fis suqi, atau di pasar, au fil majlisi, atau di dalam majlis, au fil masjidi, atau di dalam masjid, au fis sofi, atau di dalam sof, barisan solat. Lil ahadithi, karena dasarnya beberapa hadis as-sahihati yang sahih, fi dzalika, di dalam hal itu. Walima, dan karena sesuatu fi dzalika, di dalam salaman itu, salaman musafahah, min tathbitil mawaddati, yaitu dari penetapan rasa cinta, wa izalati syahna'i, dan menghilangkan adawah. Syahna itu adawah, permusuhan. Jadi dengan adanya salaman, apalagi kedua belah pihak hatinya saling legowo, saling cinta, saling senang, maka akan mampu menghilangkan rasa permusuhan, rasa dendam. Walakinnal musafahata, akan tetapi jabat tangan, laha, yaitu tetap baginya musafahah, ahkamun, bermula beberapa hukum, wa adabun, dan bermula beberapa adab, etika, aturan, sopan santun. Kahukmil musafahati, yaitu seperti hukumnya jabat tangan, bainar rajuli, di antara laki, wal mar'ati, dan di antara perempuan, al ajnabiyati, yang lain, yang jauh, yang bukan mahram. Hukumnya ya bisa haram, ini menurut jumhur ulama. Kemudian wa adabul musafahati, dan etika atau tata cara jabat tangan, bainal waladi, di antara walad, anak, wal walidi, dan di antara orang tuanya.
Kalau adab ini masalah anak dengan orang tua, cara atau tata cara etika salaman anak dengan orang tuanya, bainal walati wal walidi, wa bainal muta'allimi wal muallimi, dan di antara murid dan gurunya, muallimnya, wa baina shaghiri, dan di antara yang kecil, wal kabiri, dan yang besar, wa ghairi dzalik, dan yang selain itu. Jadi walaupun salaman itu tetap memiliki etika, memiliki adab-adab dan juga hukum-hukum tertentu yang harus diketahui, tidak sembarangan, tidak mencak-mencak begitu. Misalnya salaman seorang murid kepada gurunya, lah masa gurunya yang misalnya diajak salaman biasa atau dikocak-kocak tangannya misalnya, atau bahkan bagaimanalah. Jadi semuanya ada etikanya, ada aturannya. Wa min adabil musafahati, dan yaitu sebagian dari beberapa adab atau etika atau aturan atau tata cara sopan santun berjabat tangan, alla yu'diya, yaitu sekiranya tidak mengganggu oleh seseorang, ghairahu, pada orang lain. Jadi kalau salaman tapi ganggu orang lain itu tidak beradab namanya, tidak punya sopan santun. Ka'idha iman, yaitu seperti mengganggu orang, yastaghiru, yang sibuk oleh diaman, bidzikri, dengan zikirnya, au bitu'ai, atau dengan doanya, au iqadiman, atau membangunkan orang, yanamu, yang sedang tidur oleh diaman, limujarradil musafahati, karena hanya kepingin jabat tangan. Jadi ini nggak punya adab, nggak punya etika. Lah bagaimana kalau orang melanggar etika atau adab atau aturan? Ya makruh, makruh ya. Tetapi kalau sampai mengganggunya itu menjadikan fitnah, bisa haram. Jadi adab-adab orang yang ngajak salaman itu alla yu'dhiya ghairahu, tidak mengganggu, tidak menyakiti orang lain. Seperti ya mengganggu atau menyakiti orang yang sedang zikir, asik berzikir, tapi diganggu ya, dicuel-cuel itunya, tubuhnya. Atau orangnya sedang berdoa, mengangkat tangan berdoa kepada Allah, tapi dituel-tuel, dicolek-colek, ingin jak salaman. Ini nggak punya adab, nggak punya etika namanya. Au iqadiman yanamu, atau membangunkan orang yang sedang asik tidur, duduk misalnya mendengarkan khutbah Jumat kan misalnya, sambil tidur dia berzikir, tapi dibangunin, akhirnya kaget, tersentak. Nah, kalau orangnya jantungan bagaimana? Oleh sebab itulah ngajak salaman itu harus punya etika, punya adab, sopan santun. Wadzalika ka hukmi qiraatil Qur'ani, dan bermula itu yaitu seperti hukumnya membaca Al-Qur'an. Baca Al-Qur'an bagus kan? Bagus. Haitsu qala al-fuqaha, yaitu sekiranya telah berkata oleh para ulama ahli fikih, al-israru bi qiraatil Qur'ani ab'adu minar riya'i, fa huwa afdalu min haqqi man yakhafu dzalika. Al-israru bermula memelankan pelan-pelan bi qiraatil Qur'ani, pada bacaan Quran, ab'adu, yaitu lebih menjauhkan, minar riya'i, dari pamer, riya itu pamer, pamer. Fahuwa, maka bermula dia al-israr, afdalu, yaitu lebih utama, fi haqiman, di dalam haknya orang-orang yakhafu, yang takut oleh dia, man dzalika, pada itu riya. Fa illam yakhaf, lalu jika tidak takut oleh man ar-riya, pada riya, dia sudah terbiasa begitu ya, enggak takut riya, enggak takut pamer, fal jahru, maka bermula keras bacaan Al-Qur'annya, afdalu, yaitu lebih utama. Tapi tetap ada syarat, bi syarti alla yu'dhiya ghairahu, dengan syarat agar sekiranya tidak mengganggu, tidak menyakiti pada orang lain, ya ghairahu, pada yang lainnya. Walaupun baca Al-Qur'an tapi keras-keras sehingga mengganggu orang lain, ya min musallin, dari orang yang sholat, au naimin, atau orang yang sedang tidur, au ghairihima, atau yang selain keduanya, musolli au naim. Jadi ghairihima ini lebih luas ya. Walaupun membaca Al-Qur'an itu bagus, tapi keras-keras sehingga mengganggu, menyakiti orang lain, orang yang sholat tidak konsentrasi, bahkan orang yang tidur itu bangun, atau yang selainnya lah, siapapun, maka nggak boleh, makruh. Makruh, bahkan ada ulama yang mengharamkan. Wa min thama, dan dari itulah yustahabu, disunahkan, lil musalli, bagi orang yang sholat, fil jama'ati, di dalam sholat jamaah, ba'da taslimati tsaniyati, di dalam setelah salam yang kedua, alla yubadira, yaitu sekiranya tidak segera, tidak aki-aki, tidak bersegera, cepat-cepatan maksudnya, bil musafahati, dengan musafahah,
salaman. Bal yusannu lahu ayyubadira bil adhkari wal adiyati. Bahkan disunahkan lahu baginya musalli ayyubadira, terhadap sekiranya bersegera cepat-cepat bil adhkari pada beberapa zikir wal adiyati dan beberapa doa ba'da sholawatil maktubati, di dalam beberapa sholat yang telah ditetapkan diwajibkan. Fa'idha faragha minha, lalu apabila telah selesai oleh seseorang minha darinya al-adhkar wal adiyah, jaza maka boleh lahu baginya dia musalli al-musafahatu oleh salaman. Jadi ini etika adab ya, tarkul adabi makruhun, meninggalkan adab etika itu makruh. Kalau sampai mengganggu orang lain sehingga menjadikan fitnah, bisa menjadi haram. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.